membantu ada manfaatnya. Everyone, balik lagi di channel YouTube gue, Reski Nur Hasan. Dan di video kali ini gue mau ngebahas ke kalian kenapa gue memilih bisnis Oriflame. Kayak why Oriflame gitu loh, padahal banyak banget bisnis lain yang mungkin bisa gue kerjakan. Dan ada beberapa orang yang nawarin gue satu bisnis yang sistemnya itu hampir sama Oriflame. Tapi kenapa gue masih bertahan sama Oriflame? Karena gini guys, oke. Gue tuh mikirnya ya, semua bisnis itu sama, semua bisnis itu bagus, semua pekerjaan itu bagus. Kenapa dia bagus? Karena semua bisnis itu mendatangkan uang, semua pekerjaan itu mendatangkan uang, dan segala sesuatu yang mendatangkan uang itu tuh bagus gitu loh. Tapi menurut gue kita tuh salah besar ngambil keputusan kalau kita memulai bisnis karena kita ikut-ikutan sama orang. Misal ya teman-teman, lihat satu orang sukses di satu bidang, terus kalian menganggap bahwasanya bidang itu bagus untuk kalian juga masuk ke dalam situ. Tapi kalian gak mengoreksi diri kalian bahwasanya apakah bidang ini sesuai dengan bakat yang kalian punya atau kesukaan kalian misalnya. Karena kalau kalian suka melakukan satu aktivitas, menurut gue kalian akan kerja secara ikhlas kalau kalian happy ngejalaninnya. Jadi jangan ikut-ikutan guys. Kenapa? Karena sebenarnya bukan bisnisnya yang bagus sampai orang itu bisa sukses di bisnis itu, tapi orangnya yang bagus. Jadi si A ini punya something yang mungkin kesukaan dia, hobi dia yang mendukung bisnisnya itu makin besar gitu loh. Makanya gue kenapa nggak melirik bisnis lain dan tetap stay sama Oriflame, karena gue nganggap bahwasanya fashion gue ada di sini, bakat gue ada di sini. Yang pertama gue suka foto, gue suka edit, gue suka ngomong, terus gue suka make up, gue suka parfum, dan gue suka tas. Yang bakat gue ini bisa menunjang pekerjaan gue di Oriflame. Kayak misal gue kan suka make up, bakat gue yang suka bikin video bisa gue jadikan, bisa gue padukan biar supaya jadilah testimoni yang berkualitas gitu loh. Jadi pertama kali gue join Oriflame itu gue pikir-pikir dulu, sebenarnya kalau gue join di sini gue akan happy atau enggak. Dan ya kalian bisa lihat sendiri, gue happy. Karena yang pertama kalau gue udah abis ngerjain tugas nih ya guys, gue pasti langsung tag video. Ini tadi gue baru aja ngerjain tugas dan sumpah mumet banget, kepala gue pusing ngerjain tugas. Dan gue langsung tag video dan gue langsung happy lagi gitu lah. Berarti dengan cara gue tag video gue bisa happy, gue bisa nyaman gitu loh. Berarti pekerjaan ini tuh cocok buat gue, karena pekerjaan ini bisa bikin gue balik lagi moodnya gitu. Jadi kalian jangan ikut-ikutan lah. Sama halnya kalau kalian memilih jurusan. Jadi dulu waktu gue SMA itu teman-teman SMA gue, teman-teman kelas gue sibuk nyari di internet jurusan apa yang paling banyak peminatnya, jurusan apa yang paling cepat mendapatkan pekerjaan, jurusan apa yang paling bagus, jurusan apa yang paling mudah mencari pekerjaan. Pokoknya dia kayak mencari jurusan yang seperti itu. Padahal ya menurut gue ngapain kalian masuk ke satu jurusan kalau kalian nggak happy di jurusan itu. Contoh ya, kalian suka musik
kalian suka nari, kalian suka nulis, terus kalian masuk jurusan kedokteran karena kalian nganggep bahwasanya kalau gue masuk jurusan kedokteran, gue bisa jadi dokter dan gue punya banyak duit. Itu tuh salah besar, guys. Kenapa? Karena yang pertama nih, kalau misalnya kalian suka nulis, suka gambar, suka nyanyi, suka nari, terus kalian masuk jurusan kedokteran, kalian akan stres. Kenapa? Karena di jurusan kedokteran itu kita harus pandai biologi, kita harus pandai matematika, kita harus pandai fisika, kita akan berhubungan dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena kesukaan kita itu adalah menulis, menggambar, dan menari gitu loh. Terus kalian terjun di satu jurusan yang ya seperti itulah, karena kalian nganggap bahwasanya kalau gue jadi dokter gue bisa kaya. Jangan, guys, kalian akan masuk ke dalam hutannya hutan. Jadi kayak hutan, ini hutan, lo masuk ke dalam hutan, dan di luar hutan itu masih ada hutan. Jadi kalian akan tersesat di dalam hutannya hutan gitu. Oke guys, jadi semoga kalian bijak dalam mengambil keputusan, bukan karena ikut-ikutan sama orang, bukan karena terpaksa, bukan karena pengen dikatain hebat sama orang, tapi kalian mengambil keputusan karena kalian happy dengan apa yang kalian ambil. Misal keputusan apa yang kalian ambil, misal kalian suka menggambar, terus kalian ngambil jurusan kesenian, it's okay, nggak apa-apa. Karena kalau kalian suka gambar, kalian artinya udah punya dasar nih. Terus kalian masuk lagi jurusan kesenian, artinya kalian bisa mengembangkan bakat yang kalian punya, meskipun cuma setitik aja, tapi kalau dikembangkan itu bisa jadi besar, guys. Daripada kalian ikut-ikutan orang, gue rasa itu adalah satu kesalahan yang akan bikin hidup lo nyesel seumur hidup. Satu contoh di kehidupan pribadi gue, jadi di keluarga gue itu gue punya sepupu, ada 11 kalau gue nggak salah hitung, dan ada sepupu gue yang kuliah di jurusan kedokteran, ada sepupu gue yang kerja di pertambangan, sepupu gue ada yang kuliah di pelayaran, terus ada sepupu gue yang udah lulus S1, S2, terus ada sepupu gue yang suka banget sama matematika, jago banget matematika sampai dia itu ranking 1 umum se-Kabupaten Takalar waktu UN. Saking pintarnya nih guys, dia ranking 1, bukan satu sekolah, tapi 1 Kabupaten Takalar, dia nomor 1. Terus ada sepupu gue, dia jago banget ngelukis, sampai lukisannya tuh kayak bener-bener nyata, asli, dan wow. Dan gue sendiri gue suka ini, tapi uniknya di keluarga gue itu nggak ada satupun tante gue yang kayak ngeremehin gue, kayak apaan sih, masa cuman modal gitu aja bang, nggak ada guys. Tapi semua tante-tante gue itu pada support gue, apapun yang gue kerjakan selagi itu masih positif, dia bakalan nge-support gue. Sama halnya sepupuku itu yang bahkan kuliah di jurusan kedokteran, yang lulus S1 sih sebenarnya, tapi masih lanjut ke pendidikannya supaya dapat ke gelar apa ya, nggak mengerti soal itu, tapi kayak masih lanjut ke pendidikannya supaya makin fix ke jadi dokter, amin. Kayak ini sepupuku, dia tahu kualitasnya tuh wow sekali, tapi dia nggak pernah remehkan kak, dia nggak pernah bilang sama saya kalau kau itu jurusan ini Joko, kau itu bisa mau promosi Ji, apa itu, nggak pernah guys. Bahkan dia bilang sama saya,
bagus itu kalau berbisnis, dan kembangkan nih terus bisnismu, karena bakalan besar ke suatu saat nanti. Jadi kayak indahnya toleransi. Kayak keluarga gue tuh paham betul bahwasanya setiap anak itu istimewa, setiap anak itu punya kesukaan mereka masing-masing, dan kita nggak bisa yang maksa mereka untuk kayak lo harus kuliah di jurusan hukum supaya lo jadi hakim, karena hakim itu bisa sukses. Lo baru dikatakan sukses kalau lo jadi hakim. Tante gue, keluarga gue, sepupu-sepupu gue, om-om gue nggak ada yang pernah ngomong itu sama kita-kita. Jadi faktor lingkungan ini benar-benar sangat-sangat berpengaruh untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita, mengembangkan bakat kita. Jadi kalau kalian nih misalnya punya lingkungan yang tidak mendukung, kalian bisa cari lingkungan yang bisa mendukung kalian, kayak kalian masuk organisasinya kah, yang kayak kalian berbaur sama orang-orang yang memang punya hobi yang sama kalian, biar kalian itu ngerasa nggak sendirian. Atau kalian cari teman yang bisa nge-support kalian. Misal kalau keluarga kalian nggak support kan, kalian bisa cari teman yang bisa support kalian. Kalau keluarga teman udah nggak ada yang bisa support, kalian cari pacar yang bisa nge-support kalian. Pokoknya carilah rumah kalian gitu loh, biar kalian ngerasa nggak sendirian. Jadi kalian bisa tetap enjoy ngejalaninnya gitu guys. Jadi semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman bahwa why Oriflame? Kenapa harus Oriflame? Karena ya di situ fashion gue, di situ kesukaan gue, dan bakat gue bisa berfungsi di situ. Jadi kalau kalian mau mulai berbisnis, tanyakan dulu sama diri kalian apa yang kalian sukai, apa fashion kalian, apa bakat kalian, lalu cari pekerjaan yang masuk ke dalam kesukaan kalian, hobi kalian. Semoga video ini mendatangkan manfaat buat kalian, karena sejatinya gue cuma mau kalian bisa bijak dalam pengambilan keputusan. Bye bye, see you next video.